Banyak orang memulai tahun ini dengan potensi besar, tapi tanpa tersambung dengan Tuhan. Masalahnya, karena ada banyak tekanan, beban, dan sebenarnya kita tidak pernah kekurangan kekuatan, tetapi karena kita terputus dari sumber kekuatan tersebut. Wow, hari ini kita percaya bahwa kita perlu tersambung dengan sumber kekuatan. Yang setuju, kita bisa berikan kalimat di chat atau di dalam emoticon kita katakan amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk seluruh saudara-saudara yang ada di Mesbah Koramdio Tubuh Kristus. Saya menyapa kita semua. Ya, saya yakin kita semua selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya Seno, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Susi dari BR 212. Ya, menarik juga angkanya 212 ya. Kita jadi ingat dengan 212. Ya, tapi ini 212 di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, saya ingin langsung kepada materi yang sudah disiapkan. Coba kita lihat, ya, apa yang kita saksikan tadi seperti baterai charger dalam hidup kita. Kita mengalami yang disebut dengan apa? Kita mengalami yang disebut dengan kita terkadang menjadi lelah. Ya, kita menjadi apa ya? Menjadi seperti burnout. Tapi hari ini saya mau ajak kita melihat ayatnya lebih dahulu. Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Yuk, mari saya mau ajak kita tidak perlu menyalakan speaker, tapi kita bisa membaca bersama-sama. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Tuhan tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau ada yang lelah, dia memberi kekuatan karena dia sumber kekuatan. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda, wow, ternyata orang muda juga bisa menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kita sama-sama baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ayat-ayat yang kita baca ini sudah sering sekali kita dapatkan, bahkan ada lagunya, bahkan sudah berpuluh-puluh kali kita mendapatkan Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 sejak kita lahir baru kenal dengan Tuhan Yesus. Saya berikan sedikit penjelasan latar belakang dari ayat ini. Ya, bahwa ayat-ayat yang kita baca ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Kondisi tanah air mereka hancur, bait Allah yang merupakan identitas rohani mereka telah runtuh, bangsa Israel di pembuangan begitu putus asa, merasa tidak ada masa depan, mengeluh, protes, dan bertanya-tanya apakah Tuhan sudah meninggalkan mereka. Bahkan mereka berkata di ayat 27b, kita tidak perlu buka ayatnya, tapi saya sebutkan saja. Mereka sampai berkata begini sebelum ayat 28. Di 27b mereka berseru, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Wow. Jadi mereka merasa ya ada bagian-bagian dalam kehidupan mereka sepertinya tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba kita perhatikan. Ya, kalau kita hari ini menemukan ya ayat ini ya bahwa kita bisa membaca ini adalah jawaban langsung Tuhan. Jadi ini jawaban Tuhan ayat 28 sampai 31 terhadap keluhan-keluhan ya dari bangsa Israel. Ini jawaban Tuhan dalam hal apa?
terhadap keputusasaan tersebut. Pasal ini ditulis bukan kepada orang yang sedang on fire. Enggak, tetapi untuk umat Tuhan yang lagi lelah, kecewa, merasa Tuhan diam terlalu lama. Justru kepada mereka Tuhan berkata, pernyataan yang saya mau berikan kepada kita semua di awal tahun Januari 2026, mulailah lagi, tapi mulailah dengan Tuhan. Amin. Demikianlah halnya setiap kita, manusia, kita semua di awal tahun membawa dua hal sekaligus. Yang pertama, harapan baru. Pasti setiap kita punya rencana-rencana, punya harapan, punya sebuah kepastian di tahun 2026, baik dalam hal rohani, keuangan, keluarga, pelayanan, anak, orang tua, dan berbagai hal. Namun ternyata kita juga membawa hal yang kedua, yaitu apa? Beban lama di tahun 2025 yang belum selesai. Ayo, ada di antara kita yang lagi bawa beban lama, masih ngekor terus. Ya, masih ada bagasinya di tahun yang lalu. Ada orang yang memulai tahun yang baru dengan semangat, tapi juga ada yang memulai dengan kelelahan batin. Waduh, saya pakai kalimat yang lebih agak syahdu. Kelelahan batin. Mungkin ada di antara kita batinnya lagi lelah. Tapi hari ini tema yang saya ingin sampaikan adalah mulailah tahun ini, jangan lelah, jangan capek. Temanya adalah start strong. Mulailah dengan kuat. Start strong bukan tentang memulai dengan sempurna, tetapi memilih untuk bertumbuh dengan semangat yang tidak mudah patah. Mari kita mau menggali ayat 28 sampai 31 dalam konteks memulai dengan kuat. Kembali kita lihat ayat 28 dan ada huruf yang lebih ditebalkan ya oleh lewat PPT kita. Tuhan ialah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, saudara perhatikan, sebelum saudara hari ini kita kita memulai apapun dan dia sudah berbicara bahwa dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal. Wow, kita nanti akan belajar apa yang dimaksud dengan Allah yang kekal. Nah, tahun boleh berganti, tetapi Tuhan tidak pernah berganti. Amin. Tahun 2025 telah berlalu, masalah bisa saja masih tetap, tetapi Tuhan tetap akan sama, dia akan menolong kita, hanya bicara tentang waktu saja. Bicara tentang apa saudara? Allah yang kekal. Coba perhatikan kalimat ini, Allah yang kekal, bicara bahwa dia adalah Tuhan yang melampaui waktu. Kekal, waktu tidak kekal, tapi kekekalan melampaui waktu. Bahkan ia adalah Allah yang mengatur waktu. Perkataannya tidak pernah, tidak akan berubah. Langit dan bumi, ya dikatakan, ya bisa berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Amin. Yang setuju, katakan amin. Dia Allah yang kekal. Saudara, bersyukurlah karena kita tahu dia Allah yang kekal. Itu yang pertama. Kenalilah Tuhan, saudara, yang kekal. Yang kedua, kenalilah dia sebagai Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Artinya apa? Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dari ujung sejarah engkau lahir, sampai satu hari engkau kembali ke rumah Bapa. Dia yang menciptakan semuanya. Luar biasa. Dan bahkan dikatakan, ya yang berikutnya lagi, yang ketiga, dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya apa? Kuasa Tuhan, sumber kekuatannya tidak pernah terbatas. Dia unlimited. Dia punya unlimited power. Kuasa yang tidak terbatas. Sebab itu kita harus terkoneksi seperti baterai charger tadi. Ingat, kalau semakin sering pakai handphonenya, semakin sering chat, semakin sering buka YouTube, semakin sering dipakai, termasuk pakai Zoom, mau tidak mau harus kabelnya dikoneksikan ke sumber kekuatan energi, yaitu stop kontak, supaya kita tetap kuat. Amin, saudara.
kuasanya harus selalu ya terkoneksi, ya kita connect dengan kuasa Tuhan. Dan yang keempat yaitu apa? Tidak terduga pengertiannya. Hari ini saya berdoa buat kita semua di Mesbah Koramdio Tubuh Kristus. Ya, hari ini percayalah, ya, Tuhan dia punya hikmat dan rencana yang sempurna. Amin. Ya, melampaui pemikiran kita dan terkadang tidak bisa difahami. Dia memberikan pertolongan dan kekuatan yang kita tidak pernah duga. Saudara, kalau saya menyampaikan ini, saya bersyukur dari 42 tahun yang lalu, waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya hari ini mengerti, ya, sejak awal sekali saya mengerti 4 hal ini Tuhan ya selalu menyatakan, dan saya mengalami 4 hal ini walaupun terkadang bisa menjadi lemah lagi, bisa jadi lelah lagi. Tapi hari ini saya tahu sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin kita bisa drop, tetapi Tuhan yang kekal tidak pernah kelelahan untuk memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Wow, dia Bapa yang baik. Ya, bahkan di Natal kemarin dikatakan Yesus, ya dialah Allah, Bapa yang kekal. Ya disebut Bapa yang kekal. Jadi hari ini saya mau ajak saudara melihat, memulai tahun yang baru, melihat kondisi ekonomi, melihat kondisi kesehatan, melihat perasaan kita, melihat segala sesuatu. Jangan atas dasar dari yang tidak kekal, tapi mulailah dengan memandang siapa Tuhan kita yang luar biasa ini. Maka hal yang pertama yang saya mau ajak kita melihat, start strong with God. Mulailah tahun yang baru dengan kuat, semakin kuat mengenal siapa Tuhan kita. Wow, saya berdoa, yuk kita kenal siapa Tuhan kita. Lebih hari, lebih mencintai Dia, lebih mengasihi Dia, lebih tahu apa yang menjadi kehendak Dia. Dan kita tahu Dia Bapa yang baik, Dia memberi pemberian yang terbaik, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin, saudara. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, start strong with God. Mulailah awal tahun ini dengan kekuatan dengan Tuhan. Di waktu saudara melakukan perjamuan kudus, saudara tahu itu adalah bagian saudara melakukan salah satunya mengingat kembali ya akan karya Kristus di kayu salib. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Kristus, Yesus Kristus sudah mati dan Dia hari ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita mau melihat ayat yang berikutnya, ayat 29 sampai yang ke-30. Ya, saya mau ajak saudara melihat Allah yang kekal, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu, tidak terduga pengertiannya. Maka apa yang Dia lakukan? Dialah yang memberi kekuatan kepada saudara semua yang lagi lelah. Ada yang lagi lelah? Oh, ya, Tuhan bilang, aku akan memberi kekuatan kepada kamu. Menambah semangat. Ini bukan minum obat, ya, untuk apa ya? Ada obat kan? Ada suplemen ya menambah darah, ya, menambah semangat. Ya, bukan. Tapi kita punya ya sumber yang luar biasa. Tuhan yang menambah semangat, recharge kembali. Ada kalimatnya bagus, recharge, menambah semangat kita yang tiada berdaya. Ya, dan dikatakan apa? Orang-orang muda menjadi lelah, lesu dan teruna jatuh tersandung. Ternyata, saudara tahu, kita juga harus melihat, walaupun ada di antara kita yang usianya tidak lagi muda, dan termasuk juga mungkin masih ada yang muda. Ya, gambaran orang muda itu gambaran apa? Orang yang masih punya potensi kekuatan, tapi bisa lelah dan terjatuh juga. Bisa tersandung juga. Artinya apa? Artinya mereka gagal pada titik yang dianggap paling kuat. Hei, hati-hati ya. Kalau kita merasa kita paling kuat, jangan sampai kita mengalami kegagalan pada titik tersebut. Ya, bahkan Tuhan sedang mau menunjukkan sebenarnya, hei orang-orang muda, teruna-teruna, ini tunas remaja ya, remaja-remaja, lebih muda lagi dari orang muda. Ya, Tuhan mau seolah-olah mau bilang begini, bahkan yang paling kuat pun
bisa gagal. Saudara, hati-hati. Ini adalah hal yang mengejutkan karena ditampilkan begitu kontras. Sekalipun masih kita merasa kuat, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kenapa? Karena kemampuan dan kekuatan kita sangatlah terbatas. Setuju? Ya, kita sangat terbatas. Ya, saya masih ingat di waktu saya lahir baru terima Yesus. Ya, saya mengenal Tuhan, mengenal Bapa yang begitu mengasihi saya. Tapi sepanjang dari lahir baru sampai hari ini, saya terus ya menemukan pengenalan akan Tuhan yang semakin lebih mendalam, yang semakin lebih tidak terduga pengertiannya. Aduh, kalau mengikut Tuhan itu memang kita terus ya seperti kayak jatuh cinta sama Tuhan. Makin hari makin banyak hal yang kita kadang nggak ngerti. Kadang-kadang kita bisa marah sama Tuhan, bener. Ya kayak sama pasangan ya, atau sama orang. Bisa marah, bisa kesel, bisa sedih, bisa kecewa, bisa ini dan itu. Tapi kita tahu bahwa semuanya itu adalah sebuah perjalanan kerohanian kita mengenal Tuhan. Dan saya juga melihat ada masa-masa saya pernah mengalami juga lagi lemah, tawar hati. Ingat loh, firman Tuhan bilang apa? Siapa yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Nah, Amsal tuh berkata ya. Jadi yang tawar hati, kecil kekuatannya. Nah, tapi hari ini ada sebuah pesan utama. Nah, ini yang kita harus fokuskan. Ya, ada di ayat 31. Ya, kuncinya apa? Yuk kita baca sama-sama di setiap tempat di mana kita berada. Tetapi, sebut nama saudara. Tetapi, sebut nama saudara. Tetapi, Seno Wijaya. Sebut nama saya sendiri ya. Sebut nama saudara. Tetapi, Seno yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mendapatkan kekuatan baru. Wow. Jadi ternyata kita harus punya sikap. Kalau mau mendapatkan kekuatan, mendapatkan kasih karunia, terkoneksi dengan sumber kekuatan itu, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Nah, yang dimaksud menanti-nantikan Tuhan di sini, itu sama seperti kalau kita menantikan sesuatu. Kita lagi nunggu kiriman barang, kita nunggu seseorang, kita menunggu kapan ya itu terjadi, kapan ya nanti saya akan dapatkan hal tersebut. Menanti-nantikan di sini artinya mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saudara, pada awal tahun ini ada sesuatu yang saudara harapkan dari Tuhan? Yuk, tuliskan itu. Gak apa-apa, saudara boleh berharap kepada Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu bukan hanya diam, pasif, tidak berbuat apa-apa. Saudara boleh mengharapkan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, ada yang kedua lagi. Kalau menanti-nantikan Tuhan, yang kita nantikan belum terjadi, ya, belum terjadi, kita harus selalu punya cara berpikir. Berarti Tuhan tahu waktu yang terbaik. Betul? Atau bahkan yang kita nantikan udah bertahun-tahun tidak terjadi. Berarti kita tahu, jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau dijawab oleh Tuhan, kita tahu, oh itu pasti berarti Tuhan berkehendak. Udah pasti, saudara. Jadi pilihannya adalah tidak dijawab, dijawab, tapi yang terbanyak waktu kita menantikan Tuhan adalah Dia suruh kita tunggu. Nah, menanti-nantikan itu kan tunggu. Nah, jadi kata menunggu, menanti-nantikan, waiting room, kita berada di ruang menunggu, itu artinya apa? Kita menyelaraskan hidup kita di ruang tunggu itu dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat, yang dapat menolong kita dalam segala keadaan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka yang apa, saudara? Menolak bergerak dengan emosi dan ego mereka. Dan memilih berjalan dengan waktu dan cara Tuhan. Jadi, kesimpulannya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu menyelaraskan hidup dia dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kita harus punya waiting room bersama Tuhan. Terima kasih buat BR 212 yang selalu terus ya menuliskan buat kita semua. Ada waiting room kita, ada ruang tunggu. Ruang tunggu memang yang kurang enak. Tapi ingat, di ruang tunggu justru di sana kita bisa merenungkan banyak hal.
Jadi prinsip yang kedua, saudara, hari ini kita harus mulai di ruang tunggu, start strong from the inside. Ya, menanti-nantikan Tuhan bukan dengan mengandalkan diri sendiri. Ini adalah hal yang kedua, ya. Bisa diperlihatkan? Start strong from the inside. Ya, silakan poin yang kedua. Ya, jadi saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Yang pertama tadi apa? Mulai dengan mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, ya, hari ini kita harus mulai apa, saudara? Mulai mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita yang sedang mengalami keadaan seperti doa-doa kita belum dijawab, belum dikabulkan. Kok hidup susah terus, nggak maju-maju, pergumulan demi pergumulan datang, nggak ada habis-habisnya. Kita khawatir apakah yang akan terjadi di masa depan. Saudara, saya pernah mengalami sejak lahir baru 42 tahun yang lalu. Ada fase 8 tahun. Mama saya sakit, papa saya bangkrut. Kemudian saya melayani Tuhan. Waktu itu saya sudah lahir baru di Abalev. Ya, walaupun waktu itu namanya bukan Abalev. Tapi bagus. Kata Abalev menunjukkan apa? Mengenal siapa Tuhan lewat kasih-Nya. Saudara, saya belajar menanti-nantikan 8 tahun ya. Jadi, ya kalau ada yang lebih lama dari saya, puji Tuhan. Itu tandanya apa? Selalu saya bilang, berarti mujizatnya lebih besar lagi. Amin. Ya, nah jadi kalau yang agak lama menunggu itu berarti berkatnya lebih besar lagi. Setuju? Ya, kalau yang 8 tahun seperti saya, ya puji Tuhan. Kalau yang masih belum 8 tahun, Kak Seno aja 8 tahun ya. Gitu kan. Tapi ya kita juga jangan lama-lama lah, ya kan. Mungkin itu ada cara Tuhan. Nah, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Berhenti mengandalkan diri sendiri. Dulu saya berusaha kan 8 tahun itu, aduh kok saya komplain, saya merasa kok nggak hidup susah terus, banyak pencobaan, nggak kelar-kelar. Tapi hari-hari itu saya akhirnya mulai apa, saudara? Berhenti komplain, berhenti mengeluh. Memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Apa ini maksud? Jadi kesimpulannya, tadi menanti-nantikan Tuhan kita sudah tahu ya, bukan pasif, tapi menyerahkan diri, menyelaraskan diri kita. Dan kita mengharapkan sesuatu. Tapi apa arti menanti-nantikan Tuhan yang berikutnya? Mengerjakan apa yang tetap menjadi bagian kita yang dengan baik. Dan menyerahkan bagian yang lain ke dalam tangan Tuhan. Itu adalah sikap iman yang mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan yang baru. Kesimpulannya apa, saudara? Kita berhenti memaksakan dengan kekuatan diri sendiri. Tidak putus asa menghadapi kenyataan. Dan membiarkan kuasa Tuhan memampukan kita. Sebuah pernyataan yang saya mau berikan, coba kita lihat. Ya, boleh dimunculkan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak menjadi kuat karena berusaha lebih keras. Tapi karena belajar bersandar lebih dalam. Coba ayo bersandar. Ya, bersandar di mana? Di kursi ya, jatuh ntar. Bersandar, nggak ada sandaran nggak bisa kan? Sandaran kita yang paling utama adalah Kristus dalam hidup kita. Saudara, apakah hari ini kita masih berdoa sebelum mengambil keputusan? Itu tanda kita bersandar lebih dalam. Apakah kita menyembah Tuhan sebelum melakukan berbagai strategi dalam hidup kita? Apakah kita hari ini merenungkan firman Tuhan dan menghayati dan melakukannya? Ya, memikirkannya sebelum melakukan segala sesuatu. Jadi hari ini saya percaya, bahkan kita perlu berpuasa. Ya, baik sekali kalau di awal tahun ini kita juga bisa ambil waktu berpuasa. Baik juga kita bisa bersandar lebih dalam dengan cara apa? Minta dan mendengar nasihat dari komunitas orang percaya yang ada di dalam Mesbah Koramdio. Ya, salah satunya seperti itu. Ya, oke. Jadi perhatikan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, amin. Oke, kalau kita sudah mau belajar menanti-nantikan Tuhan, nah lihat ada kalimat berikutnya lagi di ayat 31. Ya, bisa diperlihatkan Yesaya 40 ayat 31. Tadi kan menanti-nantikan Tuhan yang ditebalkan. Nah, sekarang ada kata seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya,
berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya berbicara tentang orang-orang yang menantikan Tuhan, seumpama Raja Wali. Raja Wali itu dalam Alkitab simbol apa? Kekuatan, perlindungan Tuhan, kemampuan yang melampaui keterbatasan. Ya, dia akan terbang begitu tinggi. Saudara masih ingat Ulangan 32 ayat 11 berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayap dan menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Siapakah Ulangan 32 itu? Itulah gambaran Tuhan laksana Raja Wali. Seekor Raja Wali, ya, dikatakan apa saudara? Seekor Raja Wali itu gambaran tentang Tuhan. Tapi kita juga harus belajar. Ya, hidup kita juga harus seumpama Raja Wali. Amin, saudara. Seumpama Raja Wali. Jadi kalau kita mau seumpama Raja Wali, kita terbang tidak mengandalkan kekuatan sayap kita. Nah, saudara nanti bisa googling. Kemampuan Raja Wali, dia terbang itu, dia membentangkan sayap dan mengikuti arus angin. Yaitu disebut dengan thermal. Ini adalah gambaran kehidupan yang mengikuti anginnya Roh Kudus. Ya, ini ibaratnya begitu. Mengikuti kekuatan yang Tuhan. Jadi mengalir bersama Tuhan. Tapi mengalir bukan berarti tidak ada perencanaan ya. Tetap mengalir, maksudnya mengandalkan Tuhan. Nah, kata kekuatan baru di sini punya arti apa? Kekuatan baru. Ya, kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru yang tadi, yaitu kita punya apa saudara? Ya, kita punya daya tahan dan ketekunan. Ya, dan bahkan Yesaya tidak hanya berbicara tentang terbang seperti Raja Wali, tapi berlari dan berjalan. Jadi hari ini saya mau ajak kita semua yang di Mesbah Koram Dio Tubuh Kristus, yuk terbang seperti Raja Wali. Ya, artinya apa? Mengikuti angin tadi, thermal. Jadi dia bukan melawan angin, dia mengikuti angin. Ya, kalau Raja Wali itu. Tapi nggak hanya terbang. Saya berdoa, kalau ada di antara kita yang hari ini dibawa Tuhan terbang, luar biasa. Ya, ini berarti sesuatu yang di luar supranatural. Tapi ada kata berlari tidak menjadi lesu. Ini berarti bicara apa? Ada banyak kita lagi berlari dalam bisnis. Ada banyak di antara kita yang lagi di masa yang paling sibuk, yang paling ramai, paling sibuk, paling banyak hal yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan stamina kepada saudara menghadapi kondisi dalam tekanan yang setinggi apapun. Pasti berlari. Berlari kan perlu energi ya, yang ekstra. Tapi mungkin terkadang juga kita bisa hanya berjalan. Terbang, itu di atas. Berlari, ya itu di darat. Tapi kadang-kadang kita cuma hanya bisa berjalan. Berjalan bicara tentang apa? Kesetiaan jangka panjang. Amin, saudara. Terkadang hidup kita kayaknya nggak lagi terbang. Nggak lagi lari. Bisnisnya nggak lagi lari. Pelayanannya nggak lagi lari. Lagi jalan aja. Dan terkadang jalannya mungkin pelan. Tapi Tuhan bilang, ini bicara Tuhan melindungi engkau dalam kesetiaanmu. Ya, bersama dengan Tuhan. Dia memberikan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya simpulkan dari ayat ini. Pernyataan yang berikut, mari kita lihat. Start strong bukan hanya di bulan Januari saja. Yuk kita baca. Tapi untuk sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi ini hal yang kedua. Ya, yang terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Ya, kembali kepada ayat tadi. Ada kata orang-orang. Mereka. Nah, ini bicara apa? Ini ditujukan bukan untuk individu pribadi, tetapi kepada banyak orang. Sama-sama. Iman harus dibangun sama-sama. Kekuatan kita diperbaharui dalam komunitas mereka. Saudara semua yang di Mesbah Koram Dio, saudara ada di dalam ayat ini. Orang-orang mereka yang seperti dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Jadi yang ketiga yang terakhir, start strong together. Ya. Mulailah, lakukanlah, berjalanlah, berlarilah bersama-sama. Tuhan bisa memperbaharui kekuatan kita melalui apa? Doa bersama Mesbah Koram Dio. Amin. Ya, ini bagian surah menanti-nantikan Tuhan Mesbah Koram Dio ini. Ya, lewat ibadah tentunya. Ya,
lewat kita melayani Tuhan. Kita saling menopang dan menguatkan satu sama lain lewat pemuridan dan komsel. Saudara, firman Tuhan bilang, gak usah saya baca detail, Ibrani 10 ayat 24-25, hendaklah kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kiranya kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di mana ayatnya? Ibrani 10 ayat 24-25. Jadi, mulailah di tahun 2026 ini, jangan menjauhkan diri dari komunitas, jangan berjuang sendirian. Dan saya mau tutup dengan sebuah pernyataan, start strong merupakan keputusan iman kita. Mulailah langkah iman di awal tahun ini dengan apa, saudara? Dengan disiplin rohani, memperbaiki hubungan satu dengan yang lain, ambil tanggung jawab rohani dalam pemuridan maupun komsel, tetap melayani meskipun belum sempurna. Kita tidak start strong karena kita kuat, tapi karena kita tahu kepada siapa kita bersandar dan membiarkan Tuhan yang mengangkat kita. Pernyataan yang berikut, start strong bukan tentang membuktikan kekuatan kita, tapi tentang mempercayai kuasa Allah atas hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan tahun tanpa masalah atau jalan tanpa tantangan, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan baru bagi kita yang menanti-nantikan dan berjalan dengan Dia. Saya tutup, mari kita hari ini lihat pernyataan ini, start strong, memulai tahun yang baru dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah membawa kami, memimpin kami, dan Engkau yang sudah memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan. Dan kami bersyukur karena kami tahu kami bisa kuat oleh karena Kristus. Segala perkara dapat ditanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan yang kedua, kami tahu kekuatan itu adalah di waktu kami menanti-nantikan Tuhan. Belajar bersandar lebih dalam dengan Engkau. Kami belajar waktu kami terbang, berlari, berjalan. Kami tahu Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Kami terus terkoneksi dengan sumber kekuatan itu. Dan kami tahu kami tidak bisa sendirian. Kami perlu sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap rekan-rekan sahabat tubuh Kristus di Mesbah Koramdio kami. Kami tahu juga termasuk di gereja lokal kami, termasuk di pemuridan dan komsel di mana kami berada. Kami tahu kami kuat karena kami bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih. Sebentar kami juga akan berdoa. Kami juga akan saling menguatkan satu dengan yang lain di BR kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti menjawabnya. Kau yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan hari ini kami bersyukur. Amin.